Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 3 New Venture Creation akan mempresentasikan hasil dari analisis perusahaan unicorn yaitu Discord. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ibnu Rubianto, kemudian ada Fania Artanti, Naufal Rizaldi, Hasan Abdullah, dan Ahmad Akbar Kamili. Yang pertama ada introduction. Discord adalah VoIP, perpesanan instan dan platform distribusi digital yang hadir dari buah pemikiran Jason Citron. Discord berasal dari Amerika yang dirancang untuk menciptakan komunitas. Pengguna berkomunikasi dengan panggilan suara, panggilan video, pesan teks, media, dan file dalam obrolan pribadi atau sebagai bagian dari komunitas yang disebut server. Discord pertama kali rilis ke publik pada bulan Mei tahun 2015. Aplikasi ini banyak dipakai oleh konten kreator gaming yang melakukan live streaming. Poin kedua ada value proposition atau differentiation. Discord merupakan aplikasi yang seringkali digunakan oleh para gamers untuk berkomunikasi. Discord dapat digunakan dalam sistem berbasis Windows, iOS, Android, Linux, bahkan Mac. Aplikasi Discord memiliki berbagai fasilitas untuk berkomunikasi yang tidak dimiliki oleh aplikasi lain. Salah satunya fitur untuk berkomunikasi layaknya telepon. Fitur lain yang dimiliki Discord yaitu fitur video conference yang dapat digunakan untuk berinteraksi antar video dengan orang lain. Selain itu, dalam video conference ini dapat berbagai layar seperti halnya fitur yang dimiliki oleh aplikasi video conference lainnya seperti Zoom Cloud Meeting, Google Meeting, atau Cisco Webex. Fitur unggulan lain yang dimiliki oleh Discord yaitu fitur membuat channel atau ruang-ruang khusus. Ruang-ruang ini dapat digunakan untuk menyimpan sumber, ruang agenda kegiatan, ruang diskusi, dan ruang-ruang lainnya. Tidak seperti media sosial yang seperti WhatsApp yang dapat menghilangkan sumber karena tertimbun oleh chat-chat diskusi yang sudah panjang dan melebar. Berikutnya akan disampaikan teman saya, Fania. Selanjutnya ada industri analisis. Untuk industri analisis ini, kebutuhan terhadap industri internet, software, dan service terus berkembang seiring perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat. Prediksi dari perusahaan penelitian asing, Gartner memperkirakan bahwa industri aplikasi cloud berbasis layanan ini akan bernilai 143,7 miliar US dollar pada tahun 2022. Lalu di sini ada pestle analisis dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama politik. Untuk peristiwa politik dan sosial yang terjadi saat ini dapat memberi dampak merugikan pada kegiatan bisnis. Beberapa negara telah mengalami proses perubahan demokrasi yang mengakibatkan timbulnya berbagai peristiwa sosial dan politik dan ketidakpastian politik. Di samping gejolak sosial dan sipil yang tercermin dengan adanya sejumlah kejadian dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya ada ekonomi. Tidak ada jaminan bahwa situasi politik di dunia akan stabil atau pemerintah akan menerapkan kebijakan ekonomi yang kondusif untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tidak berdampak negatif terhadap kondisi regulasi internet software dan servis pada saat ini. Jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat telah mendorong permintaan yang tinggi akan layanan internet software dan servis. Lalu ada sosial, masyarakat semakin menuntut mobilitas dan fleksibilitas dari alat komunikasinya. Telepon rumah tradisional tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dan dengan adanya perubahan terhadap gaya hidup migrasi ke arah seluler dan pilihan produk mobile lainnya, tidak lagi dapat dihentikan dan kondisi tersebut dapat berdampak pada bisnis telepon tidak bergerak kabel. Lalu ada teknologi. Teknologi New Wave telah berkembang secara pesat dalam 10 tahun terakhir ini dan sedang merubah cara kita berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dalam mengakses hiburan dan pekerjaan. Walaupun Discord mengharapkan layanan tidak bergerak kabel, akan tetapi menjadi dasar bisnis untuk kedepannya. Discord sendiri juga secara agresif bertumbuh dalam bisnis New Wave-nya yang telah mengubah sejumlah pilihan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi melalui platform multimedia. Lalu ada environment, beberapa wilayah rentan terhadap bencana alam dan fenomena lain di luar kendali Discord.
yang dapat menimbulkan gangguan serius pada bisnis Discord dan memberi dampak merugikan pada hasil operasi Discord. Untuk mengurangi resiko tersebut, Discord telah menerapkan bisnis continuum management, disaster recovery plan, dan telah mengasuransikan asetnya untuk melindungi Discord dari potensi kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam dan peristiwa lainnya. Lalu ada legal. Beberapa lisensi tertentu mengharuskan Discord untuk membayar biaya hak penyelenggara jasa telekomunikasi yang disediakan dan biaya hak penggunaan frekuensi radio seperti kepada Menkominfo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Naufal. Selanjutnya ada Porter 5 Force Analysis, Threat of New Entrants, ancaman dari pendatang baru dalam industri. Ini bukanlah hal pokok yang perlu diperhatikan dengan berlebihan, meskipun kehadiran dari pendatang baru dalam industri internet software and service menambah semakin ketatnya persaingan bagi Discord. Akan tapi, dalam waktu dekat ini pendatang baru belum akan hadir. Ancaman pendatang baru dalam industri bertumbuh pada tingkat kesulitan serta rintangan pendatang untuk masuk pada industri bersama dengan pesaing yang telah hadir untuk diperhitungkan kepada pendatang baru. Hal ini tercermin pada kebutuhan infrastruktur yang cukup besar dalam membangun perusahaan serta tingginya tingkat persaingan oleh perusahaan dan loyalitas dari para pelanggannya. Selanjutnya, ada bargaining power of supplier. Kekuatan pemasok merupakan variabel yang tidak perlu dikhawatirkan pada Discord bersama dengan industri terkait. Pasokan penyediaan internet software and service serta peralatan pendukung lainnya tidak tergantung pada pemasok tertentu saja. Faktor yang diutamakan pada hal ini ialah kualitas dari produk serta biaya yang dikeluarkan untuk melebarkan jangkauan. Lalu ada bargaining power of buyer. Setiap konsumen tentunya akan memilih produk dan jasa yang memiliki kualitas terbaik dengan harga ekonomis di saat perusahaan mampu memuaskan konsumen dengan menyediakan kualitas internet software dan servis dengan baik dan juga murah. Maka konsumen akan merasa puas sehingga akan terus menggunakan jasanya. Pelanggan dari Discord cenderung memiliki loyalitas yang tinggi dalam industri ini. Hal yang perlu diperhatikan ialah pemberian paket promo atau penawaran dengan harga yang murah untuk menarik pelanggan lebih banyak lagi di tengah persaingan dalam industri ini. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya Hasan Abdullah. Trade of substitutes. Ancaman produk pengganti merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan oleh Discord. Kondisi ini juga Ancaman produk pengganti merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan oleh Discord. Kondisi ini juga tercermin dari pesaing Discord yang juga memberikan penawaran serta promo jasa yang sangat beragam. Untuk itu penting bagi Discord untuk melakukan inovasi secara aktif dengan menyediakan berbagai penawaran dan fitur yang lebih bervariasi dan menarik. Tidak hanya terfokus pada layanan yang telah dimiliki oleh Discord saat ini, aspek ini juga dilakukan dengan tetap memperhatikan fitur dan harga yang ditetapkan pada suatu jasa yang diberikan oleh Discord. Rivalry among existing competitor. Perusahaan pesaing Discord memanglah tidak terlalu banyak, akan tetapi industri ini memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat, terkhusus dalam penyedia jasa internet software dan servis oleh perusahaan yang telah hadir. Kenyataannya pada industri ini beberapa pelanggan belum pasti memilih jasa internet software and service tertentu, dikarenakan loyalitasnya terhadap suatu merek, akan tetapi tidak adanya pilihan lain bagi konsumen terhadap jasa layanan tertentu. Situasi ini disebabkan oleh karena mahalnya harga dan sedikitnya fitur, sehingga terjadi keterpaksaan konsumen untuk menggunakan produk tertentu. Idea generation. Konsep Discord berasal dari Jason Citron yang telah mendirikan OpenVan, platform permainan sosial untuk permainan seluler. Dia menjual OpenVan ke Grey pada 2011 seharga 104 juta US dollar. Kemudian ia gunakan untuk mendirikan Hammer dan Chisel, sebuah studio pengembangan permainan pada tahun 2012. Produk pertama mereka adalah Fates Forever, dirilis pada tahun 2014, yang diharapkan Citron sebagai permainan MOBA pertama di platform seluler. Tetapi tidak sukses secara komersial. Menurut Citron, selama proses pengembangan, ia melihat betapa sulitnya timnya melatih taktik dalam permainan sejenis Final Fantasy dan League of Legends menggunakan perangkat lunak voice over IP yang tersedia.
Ini mendorong pengembang untuk mengembangkan layanan obrolan dengan fokus yang keramahan pengguna dengan dampak minimal terhadap performa untuk mengembangkan Discord. Hammer and Chisel memperoleh dana tambahan dari inkubator 19 Web yang juga mendanai startup Hammer and Chisel dan dari model Benchmark and Tencent. Discord dirilis secara publik pada Mei 2015 dengan nama domain discordapp.com. Menurut Citron, mereka tidak melakukan tingkah khusus untuk menargetkan audiens tertentu, tapi subreddit mengganti tautan IRC mereka dengan tautan Discord. Discord menjadi banyak digunakan oleh para gamers e-sport dan turnamen LAN. Perusahaan mendapat manfaat dari hubungan dengan streamer Twitch dan komunitas subreddit untuk Diablo and World of Warcraft mulai Juni 2020. Discord mengumumkan pengalihan fokus dari kekhususan permainan video ke komunikasi yang lebih serbaguna dan klien obrolan untuk semua fungsi. Mengungkapkan slogan barunya Your Place to Talk dan situs web yang direvisi. Di antara perubahan yang direncanakan lainnya adalah mengurangi jumlah lelucon permainan yang digunakan dalam klien, meningkatkan pengalaman orientasi pengguna, dan meningkatkan kapasitas dan keandalan server. Perusahaan mengumumkan telah menerima tambahan investasi sebesar $100 juta untuk membantu perubahan ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh Akbar. Selanjutnya, bisnis model marketing strategi. Discord adalah Voice over Internet Protocol (VoIP) dan platform distribusi digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain melalui video, suara, dan pesan teks. Awalnya dikembangkan untuk para gamers. Ini berfungsi sebagai platform bagi mereka untuk terhubung dengan orang lain dan membentuk komunitas dengan mereka yang memiliki minat yang sama. Discord memang sudah lama menjadi media sosial para gamers. Saat ini, Discord juga memberikan akses media pemasaran. Tidak hanya komunitas gamer saja, akan tetapi komunitas non-game juga menggunakan akses Discord guna mempromosikan brandnya. Discord mendorong komunikasi dengan cara yang sangat terstruktur. Setiap server memiliki 3 jenis saluran. Yang pertama adalah teks, yang kedua suara, dan yang ketiga video. Saluran dan ruang yang berbeda dapat digunakan dengan masing-masing tujuan tertentu. Pengguna kemudian dapat mengakses informasi per kategori, sehingga memudahkan untuk menjalankan kampanye di mana audiens target Anda sudah terlibat. Discord juga berkolaborasi dan bermitra dengan influencer, seleb, serta komunitas. Banyak seorang gamers populer, bintang film, dan influencer bermitra dan menggunakan Discord sebagai platform mereka dalam komunikasi, dalam menjalankan hobi dan pekerjaan mereka. Juga bermitra untuk model penggunaan Discord. Selanjutnya, supplementary information. Video penjelasan esai studi kasus unicorn ini dapat diakses pada Pranala. Lalu listen learning, pelajaran yang kami peroleh setelah menganalisis adalah apabila kita menemukan masalah sebagai seorang entrepreneur, kita wajib berusaha untuk menemukan solusi dari permasalahan itu menjadi sebuah ide bisnis yang dapat memudahkan kita dan juga orang lain dalam proses keberlangsungan hidup di zaman digital sekarang ini. Seperti Discord ini sendiri dirancang untuk menciptakan komunitas. Para penggunanya dapat dengan mudah melakukan panggilan video, panggilan suara, dan juga mengirimkan file dokumen dan gambar. Discord juga mempermudah ekspor untuk berkembang dengan mudah. Fitur-fitur yang diberikan juga sangat menarik dan mudah dipahami oleh kalangan manapun. Yang terakhir adalah conclusion atau penutupan. Dari sini bisa disimpulkan dalam mencari peluang usaha bisnis bisa dicari dari hal yang dimungkinkan, dibutuhkan oleh masyarakat. Dapat dilihat platform Discord diciptakan sebagai sarana komunikasi khusus untuk orang-orang tertentu dalam menjalani hobi dan pekerjaan mereka. Dengan berbagai fitur diberikan kepada para pemakai untuk membuat mereka tetap nyaman dan menjadi platform wajib bagi mereka untuk digunakan setelah menemukan idenya langsung. Dites ke marketnya untuk mengetahui ada atau tidaknya yang membutuhkan. Langkah untuk langsung dites ke market menjadi sarana tercepat dalam menentukan layak tidaknya mempertahankan usaha tersebut. Mungkin ini dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.